kan dari tahun 60, dari tahun 70-an ada saya foto sebetulnya. Iya. Ini bom Bali ya. Bom Bali ya. Ini bom Bali. Nah, ini bom Bali ini ceritanya unik sekali nih bom Bali ini. Kompas itu begitu bom meledak di Bali, bom Bali pertama ya, itu malam. Pagi itu Danu mau berangkat. Ya, bom Bali pertama. Itu bom Bali pertama itu 2002 ya. 2002 ya betul, setelah 9/11 ya. Enggak lama setelah 9/11. Halo? Halo. Oke. Putus? Tetap dengar. Oh, enggak ya? Enggak putus. Oke. Nah itu Kompas telat nggak memutuskan berangkat atau tidak. Bom Bali pertama kan meledak malam. Pagi itu rapat-rapat nggak memutuskan berangkat atau tidak. Waktu mau memutuskan berangkat, tiket udah nggak ada satupun. Ya, lucunya nih. Tiket udah nggak ada satupun. Tahun 2002 ya. 2002 itu masih semi. Halo? Halo, masih dengar kok, Bang. Ya oke. Tahun 2002 itu masih semi digital. Bagian pakai film, sebagian pakai digital 2002 ya. Fotografer yang pakai digital baru di pusat, yang daerah masih pakai film. Terutama Lasti yang belum diangkat. Masih pakai film kamera sendiri. Karena di Jakarta udah nggak ada tiket buat ke Bali, disuruhlah Lasti Kurnia itu waktu masih magang di Surabaya. Oke. Berangkatlah Lasti di Surabaya, jalan darat kalau salah sampai Bali. Dan Lasti tidak dibekali kamera digital. Apa yang terjadi? Lasti tidak menemukan tempat memproses, semuanya tutup. Jadi guyon itu. Itu waktu itu kelemahan penugasan yang sangat memalukan waktu itu ya. Kalau kita boleh mundur ya, karena kita nggak nyangka bahwa memang tiket itu harus segera diputuskan, nggak bisa. Dan itu marah-marah itu saya ingat betul. Akhirnya Lasti ya fotonya ini fotonya agak basi ya di mod, bukan besoknya, bukan langsung setelah kejadian ya ini mana tadi. Itu foto tutup ya. Semua karena efek bom Bali itu pada tempat. Iya, semua di lockdown lah istilahnya. Oke. Ini kan, tapi foto Lasti dahsyat ya nih ya, dahsyat kan? Dahsyat. Akhirnya foto Lasti kalau salah jadikan saya foto beberapa hari kemudian ya. Jadi bukan foto news lagi ya, bukan foto hard news, sorry. Iya. Ini juga nih, oke. Nah ini tahun 2000. Bom malam Natal di Jakarta ya, ini mikrolet yang hancur ya, bom malam Natal di Jakarta. Nah ini, tahun 85, Borobudur dibom oleh Imron dan kawan-kawan ya bom Borobudur hancur-hancuran nih ya. Yang motret adalah wartawan Kompas yang di Jogja, Mas Pom, Joko Purnomo almarhum ya. Ini lihat nih, Borobudur dibom ini, dia ada benar ya, tempat budaya ini dihancurkan seperti ini. Akhirnya peristiwa Woyla kalau Anda ingat ya, Herman Rante pilotnya meninggal gitu kan di lapangan terbang Don Muang, Thailand kalau Anda mungkin ingat peristiwa. Oke. Iya. Halo. Nah ini bom Bursa Efek tahun 2000 itu, ini bagian parkirannya katanya, hancur-hancuran gini nih. Jadi bom di parkirannya. Ya. Bagian parkirannya kayak perang. Itu mirip 9/11 tahun 1993 ya. 9/11 itu kan gedungnya sama tahun 93 udah dibom parkirannya tapi nggak jatuh, nggak runtuh. Dan ini mengulangi nih parkirannya Bursa Efek. Jadi parkirannya Bursa Efek dipasang bom besar sekali. Tapi di fondasi itu kan kuat. Jadi FYI for your information, sebuah gedung itu 60% harga itu ada di bawah tanah justru. Saya orang sipil ya, jadi ya tadi sipil kuliahnya. Jadi harga sebuah gedung itu lebih dari separuh itu harga bawahnya malah nggak kelihatan. Harga fondasinya, harga macam-macamnya ya. Ya untuk antisipasi kayak gini juga ya. Iya, dipikir teroris harus dibom bawahnya hancur semua. Enggak, bawah itu kuat sekali justru ya. Akhirnya 9/11 ditembak tengahnya kan. Efeknya hammer efek kan jatuh. Ini Bursa Efek ke 2000 ya. Nah ini cerita panjang ini kalau saya ceritain teroris yang dipindahkan dari Nusa Kambangan ke Jakarta dan sebagainya itu kadang-kadang terorisnya sudah dipindahkan terus untuk wartawan itu orang-orang yang dikudungin mukanya gitu alasan keamanan ya. Kadang-kadang seperti itu ya. FYI ya. Jadi saya waktu itu bingung loh. Ini orang saya sudah terima laporan udah masuk penjara di Jakarta gitu kan. Iya. Ini kok yang dari Cilacap baru kirim gambar ya. Oh saya tahu ya ini karena alasan safety ya. Waktu Kusni Kasdo dihukum mati itu wartawan tuh motretin sebuah VW kombi katanya bawa Kusni Kasdo. Enggak, Kusni Kasdo udah ditembak. Jadi udah ditembak berangkat pagi terus wartawan kasih upacara kelihatannya motret Kusni Kasdo berangkat padahal dia udah ditembak gitu loh. Jadi udah selesai. Jadi kadang-kadang alasan safety daripada gitu ya kadang-kadang ya. Tapi wartawan tetap dapat jatah foto lah karena seperti itu. Sip, Bang, aku bacain pertanyaan dulu ya. Dari Rano Ogistira. Minimal berapa foto sih yang dibutuhkan untuk membuat satu buku, Bang Arbain? Itu Sagita Kaban bikin buku lockdown itu coba dia sama adiknya, dia di Freeport di Tembagapura, adiknya di Bandung.
Nggak sampai 100 foto itu. Jadi jangan pikir bahwa buku itu berat ya. Pak Risman itu bukunya kecil tapi bagus ya. Maka saya nantangin juga tipis tentang Sumatera Barat, infrared itu ya. Buku itu gak harus tebal, saya tunjukkan ya. Nah, ini bukunya Pak Risman ini. Ini bukunya Pak Risman ini keren, ini kecil tapi keren ini Pak Risman. Bang, itu bukan buku kali. Katalog. Yang punya Pak Risman itu katalog pameran, bukan buku. Oke lah. Belum bukan buku. Ntar ngomel ya. Oke. Gini ya. Ini Dr. Edwin, My Passion judulnya, kecil ya bukunya nih, Dr. Edwin ya, My Passion, Edwin Juanda, lihat nih. Ini foto-foto dia loh, buku bisa, buku foto nih, Edwin Juanda kecil nih, bisa My Passion ya, Edwin Juanda. Inilah ini pakai iPhone, pakai handphone semua nih. North, East, Southwest, NESW, ini 4 fotografer jurnalistik bikin buku foto, West, North, East, South ya. Ini 4 fotografer nih, pernah saya ulas di Kompas ya. Ini bisa artinya gini loh. Buku itu adalah kenapa? Mungkin gini, Mas Randu nanya, kalau untuk berapa foto yang dibutuhkan untuk satu buku, yang dicetak itu tergantung kita kan, bisa 100, 150, iya, terserah. 200. Tapi mungkin prosesnya, kalau untuk dikurasi, teman-teman harus nyiapkan, saya ini bicara sebagai publisher ya, karena saya udah nerbitkan beberapa buku. Untuk dikurasi kita harus nyiapkan pasti lebih banyak foto untuk dipilih. 4 kali lipat dari hasilnya. Nah. Saya pernah ditodong ini ya, Om, tolong pilihin 100 foto. Dia ngasih cuma 120 foto kan guyonan itu. Guyonan bener itu. Iya. Masa buang 20 gitu loh. Dan semua orang harus terwakili Om gitu ya. Itu saya bilang kalau saya kurasi harus saya kejam, saya nggak tahu siapa. Jadi kalau memang dia nggak layak, nggak kepilih. Tapi kalau dia memang dari awal ngomongin bahwa ini pameran gotong royong, semua harus terwakili, ceritanya lain gitu loh. Jadi kalau foto yang dikasih ke kurator lebih banyak, jadi kurator juga lebih leluasa buat memilih ya Bang ya. Iya lebih enak. Terus gini loh, kalau pilihan itu kalau bisa ada landscape, ada portrait. Karena gini, karena kita ngomongin di print. Kalau ngomongin di print itu ngomongin layout ya. Jangan abaikan masalah layout. Layout itu nggak main-main ya. Kalau foto Anda semuanya horizontal, semua layoutnya jelek, sejago-jagonya layouter pasti mentok ya. Mentok. Jadi harus ada yang vertikal. Suatu adegan kalau bisa ada opsi. Jadi kalau foto Anda kepilih, fotomu ini sebenarnya bagus, tapi ya kalau formatnya landscape, kita butuhnya portrait. Nah, keluar. Jadi usahakan kalau ada motret pun Anda harus punya opsi. Terutama kalau mau dibikin buku ya. Saya ngomong gitu karena saya kerja di koran ya. Koran itu kadang-kadang layoutnya tuh ini satu gini tuh mempengaruhi banget di layout. Kemarin udah 5 hari portrait terus Mas. Hari ini landscape misalkan seperti itu. Itu nggak main-main soal format ya. Aku juga waktu kontributor di NG Traveler juga kayak Yuliandi kan ribut mulu. Mas, fotomu landscape mulu, mana yang vertikalnya gitu. Iya. Akhirnya gitu bahwa kalau ngajak teman-teman motret dimanapun, jangan lupa formatnya jangan horizontal semua. Karena kadang dibutuhkan vertikal gitu. Oke, ini pertanyaan dari Enung Sri Oktaviani, Mbak Enung mungkin ya. Sering ngirim betul. Nah, itu di luar buku nggak apa-apa ya. Om, gimana caranya supaya berani motret yang menyedihkan? Mungkin objek yang menyedihkan ya. Karena hati merasa nggak tega. Ini hatinya lembut sekali nih Bang. Hati selembut. Gini. Kalau Anda jadi fotojurnalis, Anda harus berjarak sama yang Anda potret, ya. Anda harus punya jarak. Makanya di Kompas pun kadang-kadang jarak itu dibikin. Peristiwa Ambon, Muslim sama Kristen kata itu kan ya. Diusahakan kalau bisa yang berangkat dengan Muslim dengan Kristen gitu loh. Itu yang satu pemikiran. Tapi kita juga harus punya yang Muslim, punya yang Kristen. Imam Priyadiyoko itu yang masuk Etnam masuk ke komunitas Kristen, tapi usahakan ada satu yang netral, tapi memang agak gampang. Peristiwa Sampit, orang bilang Melayu Daya lawan Madura, ya jangan ngirim yang Madura, jangan ngirim yang Daya, jangan ngirim yang Melayu gitu loh, supaya bisa berjarak benar, terutama kalau menyangkut etnis sama agama itu susah. Tetapi kalau hanya masalah rasa, kalau Anda gampang terenyuh, ya jangan jadi fotografer jurnalistik gitu loh. Salah satu tes foto jurnalistik adalah tidak gampang terenyuh, tidak gampang terharu, tidak gampang kagum. Itu adalah salah satu tesnya. Bukan berarti fotografer seperti kita tuh mati rasa juga, enggak. Iya, artinya gini, kalau Anda bukan jurnalistik ya, Anda bukan jurnalistik, kalau Anda bukan jurnalistik, Anda enak, Anda bisa milih. Kalau Anda merasa nggak nyaman, ya jangan dipotret, gitu loh. Jangan tanya caranya, kalau udah rasa nggak ada caranya. Tapi kalau jurnalistik ya, itu kerjaan ya harus ya Bang ya. Harus nggak usah mikirin ya. Rasa lagi, karena itu harus. Dan dalam jurnalistik gitu. Itu kalau bahaya, kita boleh menolak.
Aku nggak berani. Seperti waktu kerusuhan Mei itu ada beberapa fotografer Kompas yang bukan Chinese tapi mukanya kayak Chinese. Kita sendiri nggak berani ngelepasin dia gitu loh. Itu yang kita pikir. Iya. Oke. Oh, Pak D Devcom bener Om, ini pertanyaan Petrus Simanjuntak. Om, foto tertua yang dijepret sendiri yang masih disimpan itu tahun berapa? Tolong saya foto itu. Wah, kapan-kapan saya pernah waktu itu kan foto saya naik tahun 78 naik Semeru masih saya simpan komplit. Udah Bang, di Obras yang dulu juga ada foto di Borobudur tuh. Iya. Jadi pernah ini foto saya dulu tentang karya saya ngomong dulu kan. Zaman saya masih SMA pernah saya bawakan di Obras juga. Ini edi visual nih Om Edi Hasbi ya? Kenapa? Edi visual nih Mas Edi Hasbi. Edi Hasbi, Yoto. Bang Edi, aku minta itu dong kalau masih ada buku Timornya. Ini Timor ini. Waktu itu ini. Aku belum ada loh. Timor. Ini dahsyat ini buku dahsyat ini. Ini buku dahsyat ini Timor nih ya. Enggak, aku beli. Nih, Timor nih. Nih. Iya. Benar-benar nggak habis nanti dibikin eksklusif lagi harganya. Nggak ada ya. Iya. Ini fotografer Pak Edi Hasbi. Kalau ada ya, aku mau loh es Timor. Bang Ben kan sorry. Ada satu. Oh ini aku punya nggak ada tangannya Edi Hasbi ini nggak ada tanda tangannya mungkin ini double-nya boleh lah buat ini kalau ternyata double-nya. Sip. Mantap. Iya. Nah, foto ini aku punya aslinya tuh. Ini foto ini aku punya printnya tuh di dindingku tuh. Oh, itu masjid sebelah sana tuh ya. Foto ini aku punya printnya. Oke. Oh, tuh ya, punya Bang Edi. Kalau nggak salah, aku punya ada tandanya Edi kok. Ini berarti double-nya nih. Buat OI deh. Buat OI. Asik. Udah habis beneran. Kita bikin kemarin lagi. Beberapa double tak kasih teman-teman. Beberapa teman-teman tak kasih. Ada yang kebagian 10 kilogram katanya. Ada nggak tuh orangnya? Iya. Ada yang kebagian 10 kilogram tuh. Wah, iya. diam aja. Dia kalau ngirimin aku udah ratusan kilo tuh patung-patung harga tuh berapa 50 kilo lebih ya. Terus kurirnya dia prioritas lah. Hah? Kurirnya diapain? Kenapa? Gua kurir mulu. Itu orangnya muncul tuh. Orangnya sebelum aku baru bisa balas 10 kilo loh. Dia ngirimin aku ratusan kilo ya. Nasib kurir gimana? Nasib kurir. Ya enggak tahu lah. Nanti aku Mas Edi bukunya udah habis beneran. Tapi banyak yang minat loh. Kita cetak ulang dong. Kuratornya Bang Bain kan itu? Itu penerbitnya Aji kalau salah. Pokoknya ini nggak ada tanda tangannya. Berarti aku punya yang ada tanda tangannya. Nah bukunya Julian Jombing. Udah punya belum? Belum. Ya tak kali juga. Nah, Julian Jombing. Jadi Edi sama Julian Jombing buat OI deh. Oke. Siap. 2 buku. Tuh saksinya banyak ya. Karena Bang Arbain lupa. Iya. Nih Bang yang nanya nih. Om, apakah buku Unpublished menurut Om Arbain itu adalah the best of Kompas juga? Itu. Buku gini. Ngomong best itu susah ya. What is best ya? What is best? Ini kenapa saya ngomong best of Kompas Mata Hati ini kan kata-kata saya aja. Intinya adalah kami waktu itu ingin menerbitkan suatu foto-foto kita yang cukup layak untuk dicetak ulang ya kasarnya gitu loh. Wah Asih nanya nggak dikasih Asih apa ya? Ntar ada tak kasih deh. Tuh Inong juga. Kalau mau bacanya di Bintaro aja bilang udah. Mbak Inong juga tuh, bacanya di Bintaro. Oh. Ya aku tuh baru sadar, ya Asih nanti tak kasih. Ada satu buku buat Asih. Ada ingat bukunya Rio Helmi. Oh. Oke. Kuminandar, Kim, bukumu akeh toh. Iya, orang ngumpulin buku. Pak Kim udah pada beli buku belum? Gini, belajar dari buku. Saya itu baju t-shirt murah atau t-shirt pemberian atau t-shirt acara ya. Bajuku tuh nggak pernah. Duitku tuh banyak habis dibeli buku. Memang karena satu menghargai temen, dua kalau semuanya maju kan kita seneng sendiri gitu loh. Setuju. Kalau buku saya tuh banyak banget ya terus terang. Sampai saya pusing, istri saya juga pusing. Hampir di mana-mana buku tuh mana itu juga itu di bawah buku semua tuh. Itu buku. Ya, di mana-mana lah. Jadi kita beli buku tuh ada hal satu, kita emang suka bukunya. Satu yang kedua, walaupun kita nggak suka, tapi bentuk apresiasi kita kepada teman, ya. Jangan minta. Kalau saya loh beli.
Untuk dukungan kita buat. Karena bikin buku itu tidak mudah dan tidak murah. Betul nggak Bang? Betul. Tapi artinya gini, satu orang bisa bikin buku itu something ya. Jadi gini, berarti gini, Sujowo Tejo dalang gendeng itu masuk ITB 2 kali loh. Saya masuk sipil, dia masuk matematika. Saya naik tingkat 2, dia masuk sipil lagi ya. Tejo ketawa, masuk ITB itu gampangin katanya. Nah, tapi yang angel lulusnya, dia ketawa. Jadi sama ya. Nah, kenapa di Kompas itu syaratnya harus S1? Karena masuk kampus itu mungkin semua orang bisa, tapi sampai menyelesaikan itu adalah menyelesaikan suatu proses ya, ibaratnya menuntaskan sesuatu itu nggak gampang. Bukan masalah pinter nggak pinter ya, tapi kemauan menuntaskan. Anda mau terus sampai bikin buku, itu menuntaskan sesuatu, itu suatu tahapan juga. Ya. Jadi ayolah bikin buku lah. Jadi bukan masalah pamer, bukan masalah apa, tapi kita sama-sama seneng, kita sama-sama apresiasi, ceng-cengan, puji-pujian itu loh. Kalau menurut saya bikin buku itu di situ esensinya. Betul. Jangan minta ya kalau teman ya. Kecuali kayak saya double tadi, karena saya memang dapetnya dari orangnya juga. Saya dikasih terus saya juga beli gitu loh. Ya saya beberapa buku tuh, saya ini buku-buku batik karya saya ini saya sama publisher dikasih karena saya motret ya, batik Garutan, batik Betawi ya, itu beda dong Bang. Itu salah satu apresiasi kan. Nah, Abang terlibat dalam buku itu iya, saya dapat dari penerbitnya. Kalau udah jadi nulis kata pengantar segala macam atau mempromosikannya juga harus beli, itu kejam banget rasanya. Iya. Terus jangan gitu. 2 menit lagi keputus. Bro, oh iya. Oke, teman-teman, kita 2 menit lagi keputus, jadi jangan nanya yang berat. Nanti kita sambung lagi sesi selanjutnya ya. Nah, ini nanti tips nanti ada bagi tips tuh. Dan pemasarannya kita bahas di sesi 2 ya. Iya, oke. Just info aja, Kemilo Indonesia salah satu publisher untuk buku-buku fotografi teman-teman ya. Jadi kita juga bisa bikin buku dengan kurator, salah satunya Pak Arisman Marah, Bang Arbain, dan lain-lain gitu. Nah, ini baru terbit nih. Ini Iman ini orang sendirian jadi buku biaya sendiri, nanti akhirnya nutup juga, nanti saya tunjukin ya. Iman namanya, Iman Firmansyah nih. Nanti saya tunjukin nih. Sukabumi ya. Oke. Ya Sukabumi. Ya hebat ini, dia sendirian hunting seluruh. Nanti kita bahas di tahap 2. Siap. Oke. Jadi nanti banyak nih. Enggak putus-putus. Masih 1 menit lagi. Oh 1 menit kali jalan tuh. Jadi gini, ini ada buku saya jadi kuratornya ini Iman Firmansyah ini, saya ketemu dia itu di acara Serentahun di Cipta Gelar itu ya. Sebelumnya juga pernah sering ketemu, tapi dia ngomongin bener mau bikin buku itu. Om aku mau bikin buku, terus ya saya kasih buku di Jakarta waktu itu ya buat pemikiran dia apa tuh buku apa yang dibutuhkan, terus dia ngasih saya sekitar 3.000 foto kali ya, 3.000 foto, dia ngasih saya 3.000 foto, terus saya milih orang luar ya, akhirnya sampai jadi tentang Sukabumi, dan kompleks sekali istri saya, mertua saya orang Sukabumi, saya terkagum-kagum, loh aku nggak tahu ada ini. Saya sering, mertua saya orang Sukabumi ya, saya sering ke Sukabumi, nggak tahu di Sukabumi itu ada geser dan sebagainya. Jadi tantangannya buku seperti itu. Nah satu lagi nih, ada buku yang unik nih. Aduh, gimana ya? Mbak Ino, Best of Kompas tadi kan yang udah di Mata Hati itu, salah satunya yang kita bahas malam ini itu Best of Kompas itu ya Mata Hati. Yang dari tahun itu sampai 2007 itu Best of Kompasnya. Ini gini, PJ Leo, fotografer Jakarta Post ya. Ya. Ini saya kuratornya juga. Dia itu 12 tahun motret tentang Cina Benteng, ya, acara Imlek, acara apa gitu kan. Sampai satu titik dia merasa buku ini harus dibukukan, gitu. Terus saya dikasih hard disknya, 7.000 foto kali itu. Halo? Iya, dengar kok Bang. Oke. Dengar. Akhirnya saya endapkan pikiran saya apa itu Cina Benteng. Saya mulai pembagian bab. Akhirnya ada beberapa, Leo kamu harus kejar ini lagi, kurang ini gitu. Jadi harus ada dilengkapi supaya lengkap. Karena saya pengamat, saya mewakili orang yang akan menikmati bukunya gitu loh. Ini tentang Cina Benteng, ini unik juga nih. Dan dijahit ala buku Cina abad 19 ya, jahitannya Cina Benteng. Ini kalau ada beli di museum
di Tangerang di Museum Cina Benteng itu dijual di sana juga. Ini dari Leo ya. Abang Nambe Thank You for your support ya. 2018 terbitnya PC Leo ini. Oke, itu jadi nanti kita ngobrol lah soal bikin buku ya. Bikin buku itu bukan masalah kesombongan, bukan masalah apa-apa ya. Tapi artinya kalau Anda di Kompas itu, kamu tidak boleh nyambi apapun kecuali bikin buku. Tidak boleh nyambi double job kecuali bikin buku, karena buku adalah amal. Ya, ini sambil nge-lag, tak informasikan, karena aku udah tahu kata-katanya. Jadi Pak Jakob Utama melarang semua fotografer yang nyambi kerja apapun. Tadi nge-lag Bang, tapi aku sambung perkataan Abang. Jadi kalau kata Jakob, wartawan Kompas, pekerja Kompas tidak boleh double job kecuali bikin buku, karena buku adalah amalnya nggak Bang? Iya, bikin buku itu perbuatan mulia. Iya. Mencerdaskan orang lain. Mencerdaskan itu orang lain. Itu Method of Time gue aja, itu aku tinggal satu. Tak kasih buku, sama ibu kasih orang, aku gak punya. Method of Time gue itu dibeliin Veronica Endah. Veronica Endah denger curhatku di Twitter, dia cari di Amazon, cari di mana dapat 2. Satu buat dia, satu buat aku, gitu loh. Method of Time bukan aku gak bagi-bagi. Udah habis, aku cuma dapat 50 atau 100 waktu itu tak bagi-bagi habis. Terus gak punya lagi. Ini putus-putus ya? Harusnya putus loh. Ya. Kalau putus tiba-tiba putus, teman-teman tunggu 2-3 menit ya, aku mau pipis. Tadi minum obat penurun tensi soalnya, jadi sering pipis gitu. Kayaknya ini nanti Kadir Janingrat mulai dari mana kita bilangin ya. Kita nanti mungkin aku udah foto ini pertanyaan teman-teman, nanti aku bacain. Kita bahas nanti ya. Tapi tetap pokoknya berkaitan, kita juga akan tetap bahas bukunya The Best of Kompas tadi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau belum bergabung, materinya buku The Best of Kompas itu yang disampaikan tadi itu yang Mata Hati, ya. Itu yang dibikin dari tahun 99 sampai selesai reformasi sampai 98 udah mulai dirancang. Selesai reformasi itu kan banyak peristiwa hebat yang foto-foto dipet-petin itu kan yang aku ceritakan. Terus tiba-tiba kenapa kita nggak bikin buku ya supaya nggak maut gitu kan. Terus Pak Hartono mulai kerja. Terus Pak Harto tahun 99 Pak Harto sekarat kan, sakit keras di rumah sakit Pertamina. Semua foto Pak Harto kita turunin. Kalau meninggal kita siap fotonya. Ternyata 4 troli loh foto Pak Harto itu. Banyak sekali, kita baru sadar. Ternyata Pak Harto meninggalnya malah setelah Kartono Riyadi. Malah Kartono Riyadi meninggal duluan daripada Pak Harto. Pak Harto 2008 baru meninggal. Jadi itulah misteri hidup. Foto Pak Harto udah disiapin ya, akhirnya pas bikin buku The Best itu foto Pak Harto malah sedikit ya, karena piranya beda ya, piranya beda. Padahal foto Pak Harto itu banyak. Kita mungkin bikin buku foto tentang Soeharto tapi apa kata orang ya, itu saya masang foto Soeharto tuh, saya masang foto Soeharto di diri saya, bukannya saya pembela Soeharto ya, tapi foto itu foto yang kuat sekali ya, foto Soeharto itu adalah yang dipakai uang 50.000. Kalau Anda cocokin sebelahnya exactly. Bayang-bayangannya goris-gorisnya sama semua persis. Kalau ada orang bantah, bukan itu foto mah, tunjukkan saya fotonya. Pasti dia nggak bisa nunjukin fotonya kan, bagian peruri. Karena fotonya foto itu. Mas Kato kita pernah cocokin kok sampai arah bayangannya sama semua. Kalaupun ngulangin motret, nggak mungkin banget bisa bayangannya persis gitu. Bang, ini aku heran. Ini kita udah 5 menit tapi nggak putus-putus. Jangan-jangan kebijakan IG atau karena dia itu respect sama acara Orbas dikasih 2 jam langsung kayaknya. Aku bacain aja pertanyaan yang tadi ya. Oke, siap. Oke. Kasihan teman-teman tadi sudah nanya. Ini dari D Taras. Bagi tips bikin buku dan pemasarannya. Oke. Gini jangan ngomong pemasaran dulu ya. Kalau pemasaran sih aku yang bantu jawab. Ya, Abang. Ya, pemasaran itu nanti serahkan ke suatu pihak yang bisa memasarkan ya. IO kayak Dodi gitu ya. Sekarang kita ngomongin dulu gini. Satu adalah niat dulu. Kita niat mau bikin buku. Niat itu udah separuh kerja ya, niat ya. Iman Firmansyah itu bikin buku Sukabumi. Dia kepengen banget bikin buku tentang kota kelahirannya, kota dia dibesarkan ya. Dan dia bisa. Ciletuh sekarang dihajar naik motor semua, bayangin. Dan air terjun A sama air terjun B, di Ciletuh itu adalah 30 lebih air terjun ya, for your information. Iya, dan Iman itu tuh nyerahin ke saya, 33 potret semua. Dan 33 pada waktu prime time itu ada air terjun yang bagusnya materi terbit, ada yang backlight materi terbit tuh kan. Artinya dia harus
ngulangin satu persatu lah. Walaupun air terjunnya yang saya pilih cuma 4 atau 5, kalau ada bayangin. Air terjun yang lain teks saja, karena air terjun kalau bayangkan orang juga bosan seindah-indahnya air terjun itu kan. Tapi ini adalah niat dulu. niat. Habis itu niat, kalau iman itu dari nol. Gue bikin buku tentang Sukabumi baru dia hunting ya. Anda bisa cari cara lain. Anda udah pergi kemana-mana, Anda mau kumpulkan. Anda ngomongin keindahan Indonesia bisa. Lebih mudah ya Bang ya. Lebih mudah gitu, dan tinggal ngelengkapin kalau kurang ya. Mas Prapto dari Malang itu aja bikin belum terlalu lama motret bikin dan bagus juga gitu. Jadi semuanya kembali ke niat. Di Darmawan itu lebih antik lagi. Dia kalau ngasih kartu nama bukan cuma satu bungkus kecil sih 10, dan di balik kartu nama itu semua 10 foto dia. Seri landscape, seri budaya itu jadi buku foto kan, tapi dalam bentuk kartu nama. Itu menarik, orang rebutan minta kartu namanya Pak BT gitu loh. Iya. Itu memang nggak dijual ya. Jadi buku foto itu bisa banyak pemikiran. Nah ini adalah niat dulu. Memang buku foto itu tidak murah. Tapi Iman itu Sukabumi itu dia bisa dengan pre-order. Si juga dengan pre-order kan. Biaya cetak tertolong dengan pre-order ya Kak Oi. Betul sekali. Jadi orang ngirim dulu, nah itu dipakai untuk dan lain. Itu juga kalau buku Anda menarik, orang dengan senang hati beli kok. Nge-like, tunggu. 3, 4. Oke Bang, cuma 3 detik nge-like. Jadi buku foto itu memang gini ya, jangan berharap buku foto itu sampai terjual 1 juta eksemplar itu enggak ya. Buku foto itu 500 habis aja udah bagus banget ya. 500 ya. 200 bagus. Laksamana Soekardi, katakan Pak Laksamana Soekardi itu pernah sama saya bareng-bareng motret Teater Koma. Di tim kalau enggak di Gedung Kesenian ya, saya lupa. Kira-kira sebulan kemudian Pak Laks kasih saya buku hardcover mewah, satu keren ya. Perjugaan Teater Koma. Hebat sekali Pak Laks. Wah, gini nggak saya buka-buka itu. Ini buat saya Pak. Iya buat kamu. Terus buka, wah Pak bikin berapa edisi ini? Saya cuma bikin 2, 1 buat Anda, saya buat saya. Pak Laks sama Soekardi. Jadi for FYI ya, sekarang buku foto Anda bikin 1 pun bisa. Di Subur paling nggak ya, di Pecah Subur ya. Halo? Oi. Halo. Bisa. Masih jalan ya? Jalan. Jadi sekarang buku foto tuh 1 juga bisa bikin. Kalau nggak percaya Anda ke Perjalanan Subur atau Anda ke Jalan Ben Hill ya. Ke Ben Hill itu Anda bisa bikin buku. Saya juga deh. Saya punya buku foto cuma 1. Nah, saya dibikinin oleh Mori Tamron. Ya. Kalau 1 buku itu dia digital ya Bang. Cetak digital. Iya, cetak digital. Jadi bukan offset. Lebih mahal. Ya. Lebih mahal, tapi teman-teman ya dibanding nyetak ratusan ya 1 buku mungkin lebih terjangkau. Nah. Ini saya waktu itu ternyata bikin buku. Ini baru 1 dibikinin oleh Mori ya. Mori semoga nonton ya. Mori sekarang jadi Tamron ya. Infrared fotografi RP6B. Ini saya cuma 1 buku, tapi ya ini keren juga nih. Setidaknya infrared karya saya ngumpul 1 buku ya. Gitu. Nih bukan infrared saya. Cuma ya layoutnya nggak sempat di layout. Jadi asal penuh aja lamanya nih. Asal penuh semua tuh. Ya tiba-tiba saya dihadiahi. Bang, minta file-filemu. Nah, file-file kirimin langsung sama dia di buku ya. Teprok semua ini ya. Tapi istilahnya di penerbitan itu digital printing ya Bang. Kalau 1 buku teman-teman nyetak itu digital printing gitu. Ini ada foto keluarga malah nyelip. Halo Om Erik, piye kabare? Ya, Surabaya man. Ya ini foto infrared saya semua ya nih. Foto infrared saya semua nih. 1 buku nih saya punya buku foto yang cuma saya yang punya nih. Infrared fotografi nggak ada autornya lagi, cuma infrared fotografi doang ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi artinya bisa kalau Anda ke Subur atau ke beberapa tempat print di Ben Hill itu, semuanya bisa bikin buku. Anda 1 pun bisa ya. Anda kalau iseng-iseng ya, iseng 1 terus Anda coba katakanlah pamerkan kalau orang mau pre-order, ya baru Anda bikin banyak, no problem. Oke. Mungkin ini juga pertanyaan yang sama mirip dari Mas Kadir Jayadi Ningrat. Untuk membuat buku, memulainya dari apa? Paling dasar. Tadi udah dibilang sama Bang Abain, niat. Terus ya pasti ngumpulin fotonya ya Bang ya. Jadi mengumpulkan foto itu foto yang sudah kita buat atau yang akan kita buat kan gitu Bang. Kalau tadi Abang jelaskan kan gitu kan. Iya.
Haryanto Devcom itu harusnya bikin buku foto loh, foto hitam putihnya. Karena Bromo in black and white aja dia bisa buku tebel banget tuh. Bromo in black and white, itu. Jangan Haryanto kencang-kencang. Devcom tuh Aku nggak udah bikin. sounding dulu loh, mau bikinin buku tapi belum ketemuan lagi, belum ngopi. Aku Iya. mau habisin. Ada. Haryanto Devcom tuh Kenapa kan bikin nih? anu, Kita lanjut katakan cetak Haryanto sama Mas Irfan di Outprint bikin buku manual cetak kimia. Wah itu kritik banget itu. Kritik dulu. Kalau bikinnya kayak gitu sama nanti Mas Iswandi, pasti bukunya akan mahal sekali. Iya Budget sih. teman-teman kita yang di bawah 500 aja susah banget untuk beli gitu kan. Itu Memang, susah, cuma iya. hanya kolektor-kolektor tertentu ya agak susah. Iya. Kita kan maunya juga bikin buku, tapi semua orang bisa nikmatin, bisa beli, kejangkau juga ya sih sebenarnya. Iya. Tapi padahal beli buku itu kayak kita minum kopi lah di kafe ya sebenarnya ya kalau niat mau beli. Emang iya. Akhir masalah niat. Pak D, siap-siap ya kita ngopi ngomongin buku nih. Bang, ini udah 24 jam, 1 jam lebih nggak keputus nih Bang. Aku bingung. Berarti dikasih 2 jam. Tapi Dikasih aku 2 jam. kencing deh tadi nih. Ya kencing dulu sana. Ya lanjut dulu. Ya, Oke. oke. Ada Fokus Nusantara tuh Pak Hartono mungkin atau siapa tuh yang megang Fokus Nusantara. Iya.